Hai, nama saya Salina Mardiana. Saya dari SMKN 11 Bandung. Saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi pengolah kata dan angka di dalam Excel untuk laporan keuangan. Sebelumnya kita lihat dulu soal yang ada di dalam demonstrasi laporan keuangan. Nah, PT Sejahtera Bersama Glotex merupakan sebuah toko elektronik yang memiliki dana kas sebesar 10 juta setiap bulannya. Pada bulan April, toko tersebut memiliki saldo kas sebesar 750.000. Setiap bulannya dilakukan 2 kali pengisian dana. Sebagai berikut adalah rincian transaksinya. Nah, ini terjadi di tanggal 1 April, itu ada pengisian dana kas bulan April itu di 4.250.000. Kemudian untuk di transaksi di tanggal 2 April, toko tersebut mengeluarkan dana sebesar 300.000 rupiah untuk konsumsi rapat. Nah, beberapa transaksi yang muncul di setelah tanggal 16 April terjadilah transaksi-transaksi sampai di tanggal 30 April. Kita lihat bagaimana demonstrasi laporan kas kecilnya. Laporan kas kecil diisi pertama bulan, tanggal di sini tanggal yang terjadinya transaksi, nomor bukti transaksinya, keterangannya, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan di dalam laporan kas kecil ada pemasukan ditulis, pengeluarannya juga, dan rekening yang didebet atau pos-pos dalam laporan kas kecil itu ada ATK, konsumsi, transportasi, listrik, dan air, dan lain-lain. Contohnya di bulan April di tanggal 1 ada saldo awal bulan itu 750.000. Ada kas masuk yang pengisian dana kembali di 4.250.000. Nah, di tanggal 2 ada kas keluar biaya konsumsi rapat itu di 300.000. Berarti ditulis di rekening yang didebitnya itu dikonsumsi. Beberapa transaksi yang muncul sampai di tanggal 16 kas masuk pengisian dana kembali itu di 5 juta. Selanjutnya di tanggal 17 sampai 30 ada transaksi-transaksi yang keluar. Sini totalnya itu pemasukannya itu ada 10 juta dan pengeluarannya itu ada 9.218.000 rupiah. Saldo bulan April berarti tersisa di 782.000. Pengajuan kas bulan berikutnya atau bulan Mei ada di 9.218.000. Nah, nanti ini disetujui oleh pimpinan, nanti ditandatangan, kemudian disetujui atau dibuat oleh sekretaris. Selanjutnya ada laporan kas dan non kas. Nah, transaksi kas dan non kas itu diisi juga pada periode April 2025. Transaksi tersebut ada di tanggal 1, 4, 5, 17, dan 25. Nah, contohnya ini penerimaan penjualan 10 unit LED sebesar 30 juta dibayar secara tunai sampai di pengeluaran biaya operasional karyawan dengan jumlah 5 juta dengan metode pembayaran tunai. Transaksi non kas di sini ada transaksi mulai dari tanggal 2, 3, 7, 10, dan 21. Nah, untuk penerimaan penjualan 3 unit mobil secara kredit itu diisi dengan metodenya juga. Misalkan di sini ditransfer bank, tunai, ataupun dana. Selanjutnya ada laporan penerimaan. Laporan penerimaan kas juga tidak lupa diisi kembali pada bulan berjalan. Contohnya ada di sini. Di sini dituliskan pada tanggalnya itu ada di transaksi-transaksi tanggal 1, 2, 10, 17, dan 21. Lalu kemudian debitnya diisi, kasnya ada di kas sebesar 30 juta, 8 juta, dan 2 juta. Maka ketika dijumlahkan
ada di 40 juta. Jadi perlu kemudian jurnal umum tidak lupa dicetak sesuai dengan tanggal transaksinya. Selanjutnya ada pengeluaran kas diisi dari tanggal 3, 4, 5, 7, dan 25 sesuai dengan transaksi soalnya. Kemudian ditulis kredit dan debitnya, kemudian dituliskan juga jurnal umumnya, jurnal setiap transaksinya. Ada prosedur penulisan bukti transaksi. Yang pertama, formulir pengajuan dana kas kecil. Dana kas kecil diisi untuk bagian apanya. Selanjutnya, periode kas kecil diisi periode April 2025, dana tetap kas kecil di 10 juta rupiah. Saldonya diisi saldo terakhir yang mengendap. Keterangannya diisi untuk pengisian dana kas periode April, lalu kemudian disetujui oleh pimpinan dan dibuat oleh sekretaris. Bukti kas masuk diisi diterima dari bendahara, uang sejumlahnya itu ditulis berdasarkan. Kemudian ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk diisi diterima dari bendahara, uang sejumlah diisi berdasarkan jumlah terbilang, untuk keperluannya diisi keperluannya untuk apa. Dan di sini diisi dengan diisi dengan menggunakan angka. Disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh bendahara, dan diterima oleh sekretaris atau yang menerimanya untuk bukti kas masuk. Sedangkan bukti kas keluar ditulis dan di surat nomornya ditulis berdasarkan urutan pengeluarannya. Contoh, diserahkan kepada, berarti ini tujuan pada siapa, uang sejumlahnya ditulis secara terbilang, keperluannya untuk apa, dan di sini diisi dengan angka. Disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh bendahara, diterima oleh penerima dananya.